Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat temannya dengan Cahari Channel. Kali ini kami ingin membahas seputar penangkaran burung terkukur, utamanya menangkar di kandang yang sempit atau yang kandang yang besar, dan apa keuntungan dan kelebihan dari masing-masing kandang ternak itu sendiri. Karena beberapa waktu yang lalu banyak yang mempertanyakan bagaimana kalau menangkar burung terkukur itu di kandang yang lebih kecil atau kandang yang tidak representatif untuk dibuat penangkaran, misalnya kandang lovebird atau kandang hijauan, apakah bisa? Baiklah, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh Dekumania tanah air, bahwa keduanya bisa dilakukan, baik itu di kandang penangkaran dengan kandang yang ukurannya minimalis maupun kandang yang besar, dan keduanya punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Saya contohkan di kandang penangkaran yang representatif, artinya kandang penangkaran seperti kandang perkutut, yaitu tinggi 180, lebarnya 120, lebih dari cukup untuk menangkar burung terkukur, dan itu yang paling representatif, yang paling bagus sebenarnya. Hanya saja beberapa hal yang perlu diketahui oleh Dekumania, bahwa tidak semua punya lahan yang cukup untuk membuat kandang penangkaran yang representatif sebagaimana yang kami katakan tadi, sehingga ada beberapa alternatif yang membuat beberapa orang akhirnya cenderung memakai kandang penangkaran yang minimalis, yang ukurannya paling kecil ada ukuran kandang lovebird biasanya. Keduanya bisa dilakukan, baik yang kandang besar maupun kandang kecil atau minimalis, itu masing-masing punya kelebihan dan keunggulan. Untuk lebih jelasnya, baik mari kita saksikan video-video selanjutnya yang akan kami terangkan bagaimana kandang yang minimalis itu sendiri dan apa kelebihan dan keuntungannya. Baiklah sahabat Dekumania, kita memulai mengulas tentang penangkaran di kandang minimalis, dan kebetulan farm kami atau farm Nyunggi Wakul Beef Farm itu menggunakan penangkaran dengan kandang yang minimalis. Seperti ini kandangnya, jadi kira-kira 70 cm dikali 60 cm dengan panjang atau lebar 70 cm juga. Ini lebih bagus dibandingkan dengan seperti kandang lovebird ini gitu. Tapi ada beberapa keunggulan beternak dengan sistem kandang minimalis ini. Salah satu contohnya adalah lebih produktif menurut kami. Kenapa kami atau saya mengatakan demikian? Karena sebelumnya Nyunggi Wakul Beef Farm menggunakan kandang yang representatif atau bekas kandang ternak untuk perkutut. Hanya keunggulan dari kandang minimalis atau kandang kecil ini, yaitu burung ini akan lebih cepat jodoh karena ruangannya yang sempit, sehingga istilahnya bercengkerama satu dengan yang lain, jantan betinanya itu lebih cepat jodoh. Nah, kekurangannya adalah bila tidak jodoh maka harus hati-hati. Karena apa? Karena biasanya karena kandangnya sempit, sehingga ada beberapa tipikal burung yang sering
mematoki betinanya atau berantem lah istilahnya, sehingga betinanya kadang-kadang juga bulunya maupun kepalanya itu botak gara-gara diserang oleh jantannya. Jadi kandang minimalis ini pastikan bahwa kedua indukan atau sepasang indukan ini sudah jodoh, sehingga lebih cepat bertelur dan beranak pinak. Kemudian sisi keunggulan yang lain adalah selain produktivitas itu adalah kita lebih gampang untuk memantau pikannya atau anakannya dari anakan dari hasil tetasan dari indukan itu sendiri, sehingga kita bisa cepat memantau dibandingkan dengan kandang yang lebih besar. Kadang-kadang kita terkecoh gitu loh, dipikirnya anggrem tapi ternyata tidak anggrem gitu loh, dan lebih cepat memantau dengan kandang yang kecil ini. Kita bisa kelihatan telurnya ini bening tidaknya gitu loh, sehingga cepat kita mengambil keputusan. Kalau bening ya harus kita buang dan kita treatment lagi agar tidak telurnya tidak song atau tanpa beli lagi. Ini juga kandang-kandang yang bekas kandang umbaran perkutut dulu yang saya pakai, dan ini paling disukai setiap indukan yang kami ternak di sini. Ini NW201, itu adalah burung dulu yang sering saya ikut lomba dengan nama Patriot. Pasangannya NKRI 451, lagi bertelur anggrem, dan sebentar lagi 2 hari lagi menurut catatan kami insya Allah menetas. Mudah-mudahan menetas 2 butir. Kemudian kekurangan. Tadi saya bicara masalah kelebihan, dan di sini saya utarakan kekurangan atau kelemahan bila menangkar di kandang yang sempit. Karena kandang yang sempit sehingga seringkali pakannya atau minumannya ini, karena kandangnya yang sempit sehingga sering dikotori atau kotorannya itu masuk ke minuman ini, minuman burung ini sendiri, baik di minumannya maupun tempat pada pakannya. Nah, otomatis kita lebih sering harus membersihkan kandang itu sendiri. Nah, kalau di kandang besar kan relatif lebih aman karena posisi tempat minuman maupun tempat pakannya itu biasanya di paling ujung, sehingga jarang sekali terkena kotoran dari burung itu sendiri. Nah, di sini Nyinggi Wakul Farm ini setiap 3 hari sekali atau 2 hari sekali itu kita ganti tempat wadah minuman ini dengan air yang bersih. Karena apa? Karena tidak jarang kotorannya itu biasanya masuk di tempat minuman ini, sehingga seringkali kalau kita alpa, seringkali burung kurang sehat, sakit yang berkepanjangan, dan ada kemungkinan bisa mati gitu loh, akibat keteledoran kita tidak membersihkan
kandang minimalis ini secara rutin. Itu adalah sisi kelemahan apabila kita beternak di kandang minimalis. Itu sahabat Dekumania salah satu hal repotnya kita beternak di kandang minimalis, yaitu harus seringkali membersihkan kandang ternak kita secara periodik agar burung kita tetap sehat, tetap nyaman. Nah, kemudian untuk sarangnya juga kita harus rajin untuk membersihkan, karena sarang yang nyaman, sarang yang dijauhi dari kotoran-kotoran yang biasanya menempel di tempat sarangnya ini harus senantiasa bersih. Karena kalau bersih, si burung itu nyaman, sehingga ada kemungkinan bahwa telur yang dierami ini bisa menetas semua. Itu salah satu faktor. Karena telur itu song atau isi itu juga tergantung dari bibit dari burung itu sendiri, perkawinannya yang sempurna atau kurang sempurna dan sebagainya, atau bisa jadi bertelur karena pakan, bukan karena hasil perkawinan atau pembenihan. Itu sahabat Dekumania, ini salah satu contoh kandang yang di Nyunggi Wakubur Farm. Kebetulan ini ada anakan satu di kandang 03 dengan materi B2W3617 dengan RMM 308. Ini juga lagi anggrem, sama NW305 dengan Sinde, pasangannya ini lagi bertelur. Ini juga di kandang 4 juga lagi bertelur. Oh maaf, ini sudah menetas satu kayaknya, karena ada telur yang sudah kelihatan menetas. Coba ini kami lihat dulu. Lagi menetas. Lagi menetas satu ekor. Kayaknya hanya jadi satu ekor ini. NW302 dan NW116 ini lagi bertelur. Ini juga lagi kosong. DND dan NW318 kosong. Kandang 13 RMM 164 112 lagi ngeram. Kandang 12 Hineni 248 dengan RW 290 kayaknya lagi bertelur juga. RMM 330 dengan BA 259 kandang 10 kayaknya juga bertelur baru satu ini, karena anakannya sempat kami sapi dulu, udah agak besar. Menginjak ke kandang 9 RMM 114 dan B2W 3632. 3632 ini adalah anak ababil. Kayaknya bertelur.
Dan di luar juga ada dua kandang. Ini kandang yang kita inginkan, yaitu DA212 dengan MTA 525, yaitu Wiro Sableng dengan pasangannya MTA 525. Kemudian kandang 21 itu NW341. NW341 ini adalah anak Wiro Sableng yang pertama. Kita kawinkan, pasangannya B2W2447. Ini hasil pantauan burung-burung yang diimin di Wabul Bird Farm. Kalau malam biasanya memang sering kita pantau, barangkali ada yang memenuhi syarat untuk bisa dipakai untuk lomba. Begitu sahabat Dekumania, tutorial singkat dari kami Nyunggi Wabul Bird Farm. Mudah-mudahan berkenan bagi mereka yang tidak memiliki lahan luas. Kandang alternatif atau kandang minimalis ini sebagai acuan yang bisa dipakai, karena terbukti produktivitasnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kandang yang lebih besar representatif. Hanya saja kendala-kendala yang sebagaimana kami utarakan tadi, bahwa hal-hal yang rumit atau sering membersihkan kandang, mengganti pakannya, mengganti minumnya karena tercampur dengan kotorannya, ini hal-hal yang pelik. Dan kandang minimalis ini ada kecenderungan lebih sering terkena penyakit dibandingkan dengan memakai kandang yang besar atau kandang yang representatif. Demikian sahabat Dekumania, dari kami Cak Hari, mohon pamit. Semoga apa yang kami sampaikan ini berguna untuk teman-teman yang baru memulai penangkaran. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one.